Halo rekan pajak, Sobur di sini. Kali ini kita akan bahas terkait PPh final atas sewa, sewa entah bangunan ataupun tanah. Nah, siapa sih yang wajib menyetor PPh finalnya? Siapa sih yang wajib bikin ID billingnya? Dan siapa sih yang wajib lapor SPT PPh 4 ayat 2-nya? Nah, sekarang saya simulasikan. Ini banyak sekali kejadian ya, beberapa minggu terakhir ini sering banyak wajib pajak dapat SP2DK, surat permintaan penjelasan dan atau keterangan, karena PPh final sewanya sudah dibayar tapi seakan-akan itu belum dibayar lah. Kok bisa? Nanti kita simulasikan ya. Semisal si A adalah penyewa. Ini kita nggak panjang lebar, saya langsung simulasikan biar kita semua sama-sama paham dan tidak lagi terjadi kesalahan. Dan si B adalah pemilik, berarti si B ini pemilik entah itu berupa tanah ataupun berupa bangunan. Dan si A penyewa, itu entah menyewa tanah ataupun bangunan, jelas aset lah, aset sewa untuk PPh 4 ayat 2. Nah, si penyewa ini, kita lihat dulu si penyewanya ini pemotong atau bukan. Nah, itu kuncinya, pemotong atau bukan. Ya, pemotong atau bukan. Kalau PT mungkin dia CV atau firma dan segala macam itu udah pasti pemotong ya, sudah pasti pemotong. Tapi kalau dia OP, orang pribadi itu pasti bukan pemotong. Sudah dipastikan dia bukan pemotong kecuali dia ngajuin PKP ya, cuman jarang banget lah. Kalau OP itu pemotong jarang banget. Nah, si A penyewa, semisal si penyewanya adalah PT, dan si pemilik juga adalah PT. Nah, jadi sama-sama pemotong nih. Kewajiban yang membuat billing, kita tambahin kolom di sini ya, biar enak. Oke. Pembuat billing, penyetor, dan yang lapor. Jadi biar jelas nih step-step atau tahap-tahapnya hingga sampai lapor PPh final. Ini yang berkewajiban siapa? Nah, kalau dia pemotong, dia PT, berarti yang membuat billing adalah PT. PTA ya, PTA berarti. PTA. Penyetor juga sama PTA dan yang lapor juga PTA. Dasarnya apa? Kalau teman-teman mungkin bingung, ini dasar peraturannya apa? Karena kan semua basic perpajakan itu kiblat kita ya undang-undang, undang-undang, PMK, PER dan lain sebagainya. Teman-teman bisa search aja di TBC atau Tax Based Case yang sering saya share di teman-teman. Coba search sewa. Jadi teman-teman tahu aturan-aturannya nih, sewa nih. Ada di Cap 227 ya. Di Cap 227 tahun 2002. Ini terkait PPh final, pasal 4 ayat 2 atas tanah dan bangunan. Lalu ada juga di kita search sewa. Nah, ini ada di PP nomor 5 tahun 2002 tentang NPWP ID billing. Jadi billing pembuatan billingnya seperti apa caranya untuk cash sewa menyewa bangunan atau tanah. Itu teman-teman bisa lihat di situ. Ini PDF-nya ada di sini. Tinggal short aja di sini. Nah, ini muncul PDF-nya, teman-teman klik dan akan muncul PDF-nya. Bisa dibaca offline ataupun online ya. Seperti itu. Itu cara menggunakan TBC. Teman-teman bisa, kalau mau dapetin TBC-nya atau rekap aturan perpajakan tadi, klik aja link di deskripsi ada. Silahkan klik, nanti akan arah ke Sosiabas. Teman-teman bisa investasi 99.000 minimal dan akses TBC tadi bisa diakses selama-lamanya dan akan update ketika ada peraturan pajak terbaru. Nah, ini terkait PT ya. Kalau PT penyewa dan pemilik PT juga, maka yang wajib membuat bidding, yang menyetor dan lapor itu adalah si PT A ya. Semua harus si penyewa. Kalau si penyewa adalah PT. Kita balik lagi sekarang. Si penyewa itu PT atau si penyewa ini deh OP. Ya, si penyewa OP dan pemilik adalah PT. Ya, kembali di kalimat awal bahwasanya kalau eh, terjadi transaksi sewa menyewa, itu yang wajib menyetor
buat billing dan lapor adalah si penyewa. Itu udah kunci, udah pasti awal ya. Si penyewa yang wajib. Namun, kalau si penyewanya adalah OP, orang pribadi, itu kan bukan pemotong. Maka yang berkewajiban membuat billing, setor, hingga lapor itu adalah si B. Karena si B adalah PT. Jadi PT B ya. Semua seperti ini, sama. Nah, kalau si penyewa ini PT, ya, si penyewa ini PT, tapi si pemilik OP udah pasti ya, udah pasti jawabannya adalah si penyewa yang bikin billing, yang setor dan lapor. Ini udah pasti. Gampang kalau ini ya. Lalu kalau si penyewa ini OP dan si pemilik juga OP. Nah, ya, jadi sama-sama orang pribadi, sama-sama bukan pemotong. Nah, siapa yang berkewajiban untuk setor dan lapor? Itu tetap si penyewa, ya. Jadi memang kuncinya adalah si penyewa yang wajib setor dan lapor. Kalau memang dia sama-sama PT. Tapi kalau ininya OP, ininya PT tadi kebalikan. Berarti yang tetap yang wajib bikin billing, setor dan lapor adalah si PT-nya, si pemilik. Dia setor sendiri, dia lapor sendiri, dia bikin billing sendiri. Tapi kalau si penyewanya si OP dan si pemilik juga OP, maka yang wajib bikin billing, setor dan lapor adalah si penyewa, ya. Jadi teman-teman jangan sampai uh, keliru untuk perihal PPh final seperti ini. Karena baru-baru ini banyak SP2DK terkait hal ini. Dia udah setor nih si PTA ini. PTA ini nyewa, dia udah setor, tapi pakai NPWP si B, pakai NPWP lain, itu benar boleh. Tapi tahun 2002 mana tadi? Nih, tahun 2021 ke bawah itu boleh. Tapi setelah tahun 2002, setahu saya itu harus pakai NPWP sendiri, NPWP si PTA, bukan NPWP si pemilik. Jadi yang bikin billing si A, ya pakai NPWP PTA juga, bukan yang bikin billing PTA, tapi pakai NPWP si B. Itu kan ada opsinya nanti dia di billing, mau pakai NPWP sendiri atau NPWP lain. Nah, dia case-nya pakai NPWP lain, itu salah, nggak boleh. Salah ya. Jadi nanti harus di-setor ulang, entah itu disuruh setor ulang atau disuruh PBKI. Ribet ya, repot. Makanya teman-teman harus tahu case-nya, siapa penyewa, siapa pemilik. Kalau penyewa PT, udah pasti penyewa yang bikin billing, setor, dan lapor. Tapi kalau penyewanya OP, udah pasti yang bikin billing, setor, lapor itu si pemilik. Kalau pemiliknya PT, tapi kalau sama-sama OP, maka tetap si penyewa yang bikin billing, setor, dan lapor. Sekian dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, silakan bantu share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, ada kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.